Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rofia Idia Bakri. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Di sini saya ingin menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW berdakwah. Nabi Muhammad pernah berdakwah secara diam-diam atau secara rahasia. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi kemudian melakukan dakwah secara diam-diam atau sembunyi atau rahasia. Adapun orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya adalah Khadijah, Abu Bakar Al-Siddiq dan Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib dan Bilal bin Rabah. Lalu sesudahnya berdakwah dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, berdakwahlah dengan secara terang-terangan. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijrah ayat 94 yang memerintahkan Nabi secara terang-terang, yang bunyinya fasda bimma tu'maru wa arid anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terang segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Yang selanjutnya, Nabi pada zaman Nabi ada sebuah kurban yang dimana Nabi Muhammad SAW melaksanakan kurban saat melakukan haji wada di Mina. Pada saat itu Rasulullah menyembelih 100 ekor unta. Beliau menyembelih sendiri sebanyak 63 ekor unta, sementara yang sisanya disembelih oleh Ali bin Abu Thalib karamallahu wajah. Seluruh hewan kurban tersebut disembelih setelah sholat Idul Adha. Surat Al-Hajj 22 dan 36. Dalam surat Al-Hajj tersebut dijelaskan tentang jenis hewan yang dijadikan kurban. Tujuan dari berkurban tersebut yaitu cara menyembelih hewan kurban, waktu memakan daging kurban, dan orang-orang yang memakan daging kurban. Setelah itu Nabi Muhammad memperingati hari Isra Miraj pada tahun ke-11 era Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang menyedihkan tahun ini disebut dengan tahun kesedihan karena pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah mengutuskan malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, yang di mana setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan kembali ke Masjidil Aqsa ke langit ke-7 yang disebut sebagai Mi'raj. Disitulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan seluruh umat Islam. Lalu yang terakhir, wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Abu Bakar sedang tidak ada di Madinah. Terjadinya peristiwa yang sangat menyedihkan di mana Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat Abu Bakar diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah. Beliau mengucapkan pidato yang berisi, ketahuilah barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati, dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Itulah ringkasan kisah Rasul yang singkat, padat dan jelas. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Untuk kata yang terakhir, saya berterima kasih atas mata kuliah ini dan perlombaan dari Pegadaian Syariah, karena bisa menambah ilmu tentang sejarah atau kisah Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan mengetahui kisah Rasulullah SAW ini dapat kita pelajari lagi dan menjadikan sebagai pedoman hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.